Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar Bu Meldi Rendra? Baik, Bung Firdaus, ya setelah Bu Megawati ngomong keras Orde Baru, ya mungkin udah sebulan setengah kali ya. Nah, muncul tokoh kuat baru Bung Firdaus bersama Prabowo mengunjungi Aceh gitu ya, peringatan tsunami gitu ya, peristiwa tsunami di Aceh. Dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bung Firdaus memunculkan dirinya dalam kontestasi ini dan memperlihatkan SBY akan memberikan pengaruh buat pendukung-pendukungnya atau yang suka diistilahkan oleh Pak SBY, saya akan turun gunung Bung Firdaus ya. Padahal SBY-nya orang Pacitan, harusnya dia nggak bisa turun gunung, kan dia orang pantai. Tapi SBY menyatakan dia turun gunung. Inilah, kita tunggu gimana SBY dalam sebulan ke depan nih, Januari ini Bung Firdaus, apa yang menjadi movement atau gerakan-gerakan yang memberi pengaruh kepada elektabilitas Prabowo, dan bagaimana SBY membangun movement gerakan-gerakan ini, Bung Firdaus. Iya, menarik Bu Meli. Kalau kita lihat bagaimana Pak seorang jenderal Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mendukung Prabowo Gibran di dalam kontestasi Pilpres 2024 gitu ya. Dimulai dengan perpindahan dari Demokrat, dari tadinya pasangan Anies kemudian pindah kepada Prabowo. Kemudian ternyata dalam pasangan Prabowo itu muncul seorang Gibran di sana, Bu Meli. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat historinya gitu ya, kita akan melihat nanti apakah nanti seorang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY itu akan bisa memberikan semacam pengaruh yang kuat, terutama untuk mendisiplinkan atau mengembalikan para kader-kader atau pemilih atau simpatisan Demokrat, paling tidak itu berada pada saf yang sama, pada barisan yang sama mendukung Prabowo Gibran. Karena kalau kita lihat sampai sekarang Bu Meldi, dari sisi hasil survei ya, sebagian dari pemilih atau simpatisan Partai Demokrat itu tidak memilih Prabowo Gibran gitu. Dia masih punya pilihan lain, yaitu terutama pasangan Anies Baswedan begitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, dengan adanya Gibran di sana, kemudian kalau kita ingat bagaimana Demokrat gitu ya, dalam 5 tahun terakhir saja itu merupakan salah satu partai yang sangat getol memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintahan Jokowi gitu ya, termasuk kritikan-kritikan agak personal dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono kepada Pak Jokowi begitu, dan kemudian diikuti oleh anaknya AHY begitu ya, sehingga muncullah tagline perubahan di sana begitu. Dan apa boleh dikata gitu ya, perubahan ini akan bertemu dengan sesuatu yang ternyata memang tidak berubah di sana. Ada Pak Gibran di sana begitu. Kalau kita bicara moderator debat KPU mengatakan Pak Gibran begitu ya. Dan saya pikir apakah dari semacam dilematik gitu ya, atau sesuatu yang menurut kita itu agak bertentangan gitu ya, itu bisa dinetralisirkan gitu ya, terutama dengan hadirnya seorang Pak SBY, dan bisa mengembalikan bahkan kalau perlu gitu ya, itu mendapatkan simpati-simpati suara-suara yang belum masuk atau yang masih bimbang, Bu Meli. Ini yang kita lihat, apakah tua seorang SBY akan memberikan dampak yang signifikan kepada seorang Prabowo Gibran, Bu Meli. Ya, sebenarnya kan ada efek ekor jas juga, Bung Firdaus ya. Mungkin Demokrat juga mencari efek itu, tapi dia tidak mencari efeknya di Prabowo atau di Gibran. Dia mencari efeknya dari kemunculan SBY itu sendiri gitu ya, di kampanye Prabowo. Saya kira ini menarik ya. Ini urusan pernyataan-pernyataan yang tajam saja dari SBY yang bisa membuat efek ekor jas di Partai Demokrat. Nah, soal dukungan ini kan sebenarnya bisa juga di pertanyaan-pertanyaan orang ya, di kelompok koalisi Prabowo Gibran ini Pak SBY kontribusinya apa gitu ya, supaya nanti bisa menjadi anaknya jadi menteri utama lah, jadi Menko gitu ya, kalau seandainya Prabowo terpilih. Nah, ini kesadaran Pak SBY bahwa dia akan berkontribusi untuk sebulan ke depan gitu ya, dengan segala acara-acara yang akan dibuat oleh Pak SBY, juga pernyataan-pernyataan yang tajam gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Pak SBY ini kan dia jarang sekali buat pernyataan yang bikin tingkat keonaran naik gitu, Bung Daus. Pernyataan yang memprovokasi itu jarang. Saya kira
pada titik ini kita mungkin bisa mendapat sebuah pernyataan yang mendinginkan menjadi sebagai cara SBY merespon capres ini. Di sana beri pernyataan panas, mungkin dinetralisir oleh SBY dengan pernyataan yang menyejukkan, dan mungkin disinilah posisi Pak SBY dalam kontestasi capres saat ini, Bung Firdaus. Iya, bisa jadi memang dia tidak akan vis-a-vis dengan pemerintahan yang sekarang atau apa yang dilakukan dalam sebelum bergabung dalam Prabowo Gibran, Bung Meldi. Jadi lebih banyak bicara kenegarawanannya atau lebih banyak yang dimunculkan sosok kehadiran fisiknya, Bung Meldi. Tapi tidak lagi mengendorse sisi program atau gagasan atau ide gitu ya, atau spirit gitu ya, seperti yang biasa dia lakukan begitu. Karena jelas ini akan menjadi semacam kontradiktif, akan menjadi semacam apa ya, semacam dilema gitu, dan saya pikir publik atau netizen tidak akan mudah lupa begitu ya, akan dibenturkan pernyataan sebelumnya dengan situasi yang sekarang begitu. Dan yang paling aman buat Demokrat ataupun juga Pak SBY ataupun AHY adalah mendampingi Prabowo begitu ya. Mungkin kalau dikatakan nanti juga ikut dalam bagian misalnya ketika ada Gibran di sana atau spesifik mendampingi Gibran gitu ya, turut berarti seorang cawapres gitu ya. Saya pikir ini juga butuh pertimbangan yang lain gitu ya gitu. Karena klik lama atau cerita lama kan belum mudah dilupakan begitu. Dan pada titik ini memang yang bisa dilakukan adalah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang yang coba didapatkan oleh Demokrat atau Pak SBY terutama dengan AHY adalah mendapatkan semacam investasi untuk politik dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk AHY begitu ya. Atau dengan kata lain membangun partai Demokratnya. Mungkin dalam konteks Pilpres itu tidak akan banyak suara atau kontribusi dari Demokrat yang bisa di-boosting untuk Prabowo Gibran. Tetapi dengan muncul dalam media-media kampanye, media-media pasangan capres cawapres gitu ya. Kemudian juga bisa menyelipkan ide-ide seorang Demokrat di sana, bisa jadi dalam konteks pileg gitu ya, suaranya cukup bertambah. Walaupun kalau kita lihat ya, dalam perkembangan suara partai politik ya, sebenarnya Demokrat tidak banyak muncul. Yang muncul itu sekarang misalnya PAN atau Gerindra yang melesat jauh begitu ya, dalam beberapa survei terakhir begitu, efek dari pasangan Prabowo Gibran gitu. Tapi Demokrat relatif agak stagnan begitu. Nah, salah satu tugas utama seorang SBY gitu ya, selain tadi bicara Pilpres gitu ya, memberikan garansi misalnya, paling tidak panggung politik untuk putra mahkota atau kader-kader Demokrat di dalam kancah nasional, tetapi juga bagaimana nanti memberikan semacam suntikan untuk memperkuat basis Demokrat, Bung Meldi. Dan saya pikir ini yang lebih realistis ya, dibandingkan lebih banyak nanti sebagai bagian dari peluru gitu ya, atau misi yang digunakan sebagai bagian dari pertempuran dalam Pilpres 2024 nanti, Bung Meldi. Ya, sebenarnya di zamannya SBY itu ada dua ujung dari ujung ke ujung gitu ya. Dia bisa menetralisir Aceh gitu ya. Kemudian juga dia bisa menetralisir Papua yang di zaman Jokowi, walaupun Pak Jokowi melakukan upaya-upaya menetralisir Papua, tapi gagal, Bung Firdaus ya. Ya, sejak kasus-kasus Papua yang begitu marak ya saat ini, kemudian gubernur Papua yang ditangkap ya, kemudian gerakan-gerakan separatis juga makin menguat gitu ya. Ini saya kira PSB punya peran di situ untuk mengambil hati orang-orang Papua atau Indonesia Timur pada umumnya, baik ya di Papua, Maluku Utara, Maluku itu sendiri ya. Dan saya kira ini cara-cara SBY mengeluarkan isu-isu persatuan, Bung Firdaus, karena dia seorang tentara ya. Nah, isu persatuan inilah yang akan menjadi ruang yang bisa Pak SBY ambil dalam perannya untuk mendukung Prabowo Gibran pada saat ini, Bung Firdaus. Ya betul, jadi kalau dikatakan nanti dia akan lebih banyak sebagai bagian dari perekat, bagian dari mengedepankan nasionalisme gitu ya, dan tagline ini juga yang diusung oleh Prabowo begitu ya, bekerja sama bersatu gitu ya, bagian dari lesson learned 2 kali kalah dalam Pilpres gitu ya, kemudian itu yang dijadikan sebagai genre dalam kampanyenya gitu. Dan itu bisa diambil oleh seorang SBY di sana. Terlebih lagi Pak SBY bukanlah jenderal atau tentara yang galak ya, seperti Pak Ria Mizard gitu ya, atau yang lain gitu ya, jenderal tempur begitu ya gitu. Dan relatif bisa diterima begitu. Walaupun sekali lagi kalau kita katakan dalam konteks misalnya perdamaian, kemudian kebersatuan begitu ya. Kalau kita bandingkan antara Pak SBY, contoh sebenarnya yang paling baik yang bisa diterima misalnya baik itu di Papua atau di Aceh atau Maluku atau di Poso misalnya, yang punya klik-klik sejarah dalam konteks misalnya konflik sosial, itu sebenarnya seorang Yusuf Kala, Bung Meldi.
Saya melihat ketika kasus tsunami Aceh, Pak SB tidak ada waktu itu. Pak SB sedang di luar negeri. Yang mengambil action seminggu pertama itulah Pak JK, begitu. Itu yang gerak cepat dan segala macam, itu yang menjadi. Dan jadi kalau kita lihat dalam konteks ini ya, misalnya, ya gitu ya, bisa jadi memang nanti kehadiran seorang SBY dengan ide kenegarawanannya gitu ya, itu bisa memberikan semacam jaminan kesejukan, jaminan perdamaian. Jadi yang coba didorong oleh Prabowo dalam sisi lain adalah dengan dia sebagai presiden gitu ya, dia bisa memberikan semacam jaminan persatuan, kesatuan, tidak ada konflik, tidak ada gontok-gontokan begitu. Dan saya pikir ya tinggal nanti publik melihat begitu ya, apakah jualan ini atau ide ini gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu nilai daya tarik tersendiri untuk publik di dalam menambah gitu ya, atau memperkuat gitu ya, atau publik menemukan semacam inkonsistensi, ketidakkonsistenan di dalam janji politik atau bagaimana dalam mengumpulkan gagasan gitu ya gitu. Dan itu bisa jadi juga bumerang misalnya. Tapi sekali lagi ya kita lihat apakah dalam sebulan 2 bulan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan atau tidak. Paling tidak dalam konteks kepentingan Demokrat dalam membesarkan partai atau investasi untuk ke depan bagi putra mahkota di Demokrat, Bung Aldi. Ya minimal Bung Firdaus di debat capres terakhir ya Pak SBY hadir aja itu udah luar biasa ya efeknya terhadap elektabilitas elektoralnya Pak Prabowo. Iya, kalau kita lihat sebenarnya agak strategis itu pada debat ketiga ya Bung Meldi. Pada awal Januari ya, kita bicara geopolitik, pertahanan, international relation gitu ya, yang notabene sejalan dengan baik itu dalam sisi background atau latar belakang seorang mantan presiden gitu ya, kemudian juga pengalamannya gitu ya, kemudian mantan tentara begitu. Dan kehadiran seorang Pak SBY di sana, di barisan pendukung Prabowo bisa menambah keyakinan bahwa oh ya, Pak SBY sudah memberikan semacam dukungan yang full gitu ya. Kemudian dia memang secara niat, secara kafah sudah mendukung pasangan Prabowo Gibran di sana. Ya, tapi sekali lagi kita tunggu apakah itu akan juga muncul misalnya. Termasuk juga ada bagaimana nanti elit-elit Demokrat gitu ya, AHY gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kan saya belum menemukan gitu ya bahwa Demokrat untuk di Jakarta begitu ya, bahwa AHY itu memasangkan antara Prabowo, Gibran, ada juga ada foto Gibran di sana. Yang ada hanya masih antara kader Demokrat dengan Prabowo begitu ya. Jadi yang mereka dukung masih tetap tanda kutip gitu ya. Ada semacam barrier di sana gitu ya. Yang bisa diterimanya Prabowo belum cukup plong untuk Gibran dalam posisi sebagai pasangan cawapresnya, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih. Salam Indonesia Bersih. Salam Indonesia Bersih.